di antaranya ada Abid Al-Jabiri, orang Maroko ya, di dunia Arab itu yang kemudian diantaranya mengamalkan metode-metode posmo seperti dekonstruksi begitu kan. Itu diantaranya ada religion and knowledge. Itu kalau Michel Foucault. Dari kubu Habermas juga ada Erkenntnis und Interesse kan gitu. Jadi pengetahuan dan interest gitu. Jadi dan kepentingan itu juga pakai teori itu. Nah, itu pun bisa membongkar sejarah pakai teori. Kan gitu. Jadi ini teori itu kan semacam prasangka sebetulnya ya, untuk yang belum itu. Jadi semacam teorinya ini mau dibongkar pakai ini ada nggak gitu loh. Seperti halnya sejarah sosial Pak Sartono Kartodirjo ya, dia memakai untuk di Banten bahwa pemberontakan yang itu adalah ya pemberontakan masyarakat gitu kalau di Banten itu mungkin ada pemimpinnya tapi bukan dari pihak kerajaan gitu. Ya kalau yang di Banten terhadap Belanda tahun 1888 ada bukunya. Di mazhab kalau di Jogja itu mazhab sejarah sosial ada, yaitu yang diikutinya Pak Sartono sebagai imam mazhab sejarah sosial. Gitu. Nah jadi tiap-tiap ini ada begitu. Kalau di sini di UIN Bandung misalkan mazhab itunya mazhab yang karakter akhlak itu Pak Tafsir. Jadi inti dari pendidikan itu adalah perbaikan akhlak. Ya mungkin sama lah dengan itu siapa Pak Agim kan sebagai bengkel akhlak katanya kan brandnya itu. Nah itu bisa jadi suatu teori untuk membongkar. Nah yang diobrolkan saya di YouTube itu banyak ya, dia menurut saya ya cocok ya teorinya begitu. Nah Anda tinggal bisa diterapkan juga gitu kan dalam studi-studi Anda. Ya. Yang paling saya suka diantaranya metode sejarah kan pengukurannya kan secara kronologis gitu kan. Kemudian metode pertentangan kelas ala Marx juga kan yang menguasai dan yang dikuasai. Ini pun bisa membuat kita bisa bicara gitu ya dengan teori itu kan. Nah, misalkan tentang penjajahan gitu kan. Itu ya tentang perkembangan ilmu gitu. Ada juga misalkan tentang konflik dan integrasi bisa jadi kayak begitu kan. Ada social cooperation, ada competitiveness misalkan. Bisa begitu. Kalau mau ngobrolin politik Indonesia secara partai, politik kepartaian, itu kan ada konflik dan integrasi. Kapan nyambungnya, kapan konfliknya gitu. Kapan menjadi kooperatif kan dan kapan menjadi ini. Jadi ada linkage-nya kadang kan. Yang kalau saya lihat misalkan yang PKI atau yang berhaluan kiri ya misalkan kan biasa gabung dengan umat Islam ya kaum santri yang itu juga yang pro rakyat juga gitu ya. Jadi bersifat bermasyarakat banyak mayoritas gitu kan. Masyarakat senangnya kan diantaranya hajatan kayak gitu-gitu kan. Nah dan nggak terlalu banyak mikir lah kan. Nyanyi-nyanyi puji-pujian kepada Allah, Nabi Muhammad itu sholawat gitu. Itu misalkan kalau di sini organisasinya disebut NU ya kan. Walaupun banyak yang bukan NU, maksudnya Ahlussunnah wal Jamaahnya biasanya nyambung misalkan teorinya. Jadi teori mungkin itu konsensus antar wong cilik sekuler dengan wong cilik Islam gitu gabung gitu. Makanya Muhammadiyah susah dengan PDIP misalkan karena itu elit. Kalau Muhammadiyah misalkan elitnya dengan Golkar gitu kan dengan SBY gitu. Nah, kalau di mahasiswanya ada HMI gitu. Kalau yang ini PMI bisa begitu. Itu bisa jadi pola politik di kita ya. Makanya
Dulu zaman Pak Karno itu ada Nasakom kan, dengan bapaknya Gus Dur itu Wahid Hashim, misalkan Pak Karno Wahid Hashim, Nasakom, nasionalis agama komunis kan. Nah, jadi yang kaum komunis dengan kaum PNI nasionalis dan yang agamanya NU. Nah, itu bisa gabung mereka persis seperti sekarang kan. Gitu, misalkan nasionalisnya siapa, Nasdem gitu ya kan. Nah, mohon maaf ini komunisnya ya, sebut saja PDIP gitu, dari wong ciliknya gitu ya sebetulnya ya. Cuman sekarang kan lagi nggak trending nama komunis ya. Kalau zaman dulu itu trending gitu loh. Nama komunis itu bahkan yang gagah gitu untuk di universitas-universitas di Eropa itu. Kalau ngaku komunis itu hey, hero gitu. Jadi sebagai hero masyarakat, bukan kaum menara gading. Gitu. Cuman kalau di sini kan jadinya didiskreditkan sebagai tidak beragama dan sebagainya. Jadi akhirnya komunis jadi minor gitu. Jadi kurang bagus lah, ada pejoratif gitu ya. Nah akhirnya yang ini pakai apa namanya demokratik. Biasanya kata-kata demokratik juga itu biasanya diambil oleh kaum komunis di yang utara, Korea Utara kan partai demokratik di Korea. Bahkan republiknya juga dulu zaman saya itu ada suka lihat Jerman Barat, Jerman Timur main di apa namanya di dunia itu apa Olimpiade. Nah, itu Jerman tuh DDR, Dutch Democratic Republic gitu ya. Jadi Republik Demokrasi Jerman. DDR. Ingatnya begitu. Kalau itu FDR, kalau Jerman Baratnya Federal Dutch Republic gitu, Republik Jerman Federal, itu gaya Amerika gitu gayanya kan, yang ya memang ininya dibina oleh Amerika. Nah jadi hal-hal seperti ini kan bisa berulang, ya histoire répétée kan gitu. Jadi sejarah bisa. Ada juga kadang di YouTube saya ada juga tentang teori ketokohan gitu ya. Jadi sejarah itu digerakkan oleh para tokoh besar, ya. Para orang besar yang di ini oleh Thomas Carlyle misalkan. Dorong teorinya itu dimunculkan oleh Thomas Carlyle bahwa sejarah digerakkan oleh orang-orang besar. Bisikan orang besar bisa menggerakkan, gitu kan. Teriakan orang kecil tidak menggerakkan apa-apa. Jadi makanya Machiavelli itu dia mengatakan kalau harus memilih jadi raja itu, kalau harus memilih antara elit dan rakyat, dia harus memilih elit. Gitu. Kalau mau langgeng kekuasaan. Kalau sekali saja milih rakyat, dia dihabisin oleh elit di sekelilingnya. Gitu. Nah, ini jadi ada teori elit misalkan kan, ada teori orang besar, teori elit kan. Ada kalau dulunya yang zaman Yunani itu ada semacam teleologis kan, ini dunia ini berjalan menuju kesempurnaan gitu. Nah, itu bisa dipakai teori juga kalau Anda perlihatkan bukti-bukti gitu ya. Nah, tapi bagi umat Islam justru yang sempurna itu yang di belakang, yang Nabi Muhammad. Jadi menurut Daniel Pipes itu diantaranya gerakan Islam itu selalu menuju ke belakang. The ideology of regress. Ideologinya mundur. Nabi Muhammad terus yang dilihat. Kata orang orientalis.